Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ka Tegalega, wihna meser samping. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Sapalih teu kuping. Dibalikan Bu, bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'muri bi qudratihi al-muta'i bi sultani al-marhubi bi adabihi wa shadratihi an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratakal mustaqim. Suarana mana ibu-ibu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, belum sarapan ibu. Sami wae. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, dalam qudrat Allah. Ibu, bapak, semuanya kita bisa silaturahim di tempat ini. Upami ambil dia nyangigir, ini kan dia. Jadi apa aja? Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita saat ini adalah menaklukkan hawa nafsu. Jadi dalam hawa nafsu ini ada yang disebutnya biang kerok. Biang kerok daripada hawa nafsu itu siapa? Apa Bu? Setan. Setan itu adalah sifatnya. Kalau makhluknya, setan itu bahasa Arab, artinya menjauh, yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah, menjauhkan diri kita dari kebenaran, maka itu namanya setan. Makhluknya yang menghembuskan perbuatan-perbuatan setan itu adalah iblis. Jadi tadi dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 14, 15, 16 yang saya baca, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, kemudian iblis disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis menolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata iblis, aba wastakbara, aku ini adalah lebih utama daripada Adam, lebih besar daripada Adam. Kenapa harus sujud kepada Nabi Adam? Kemudian oleh Allah dinas, wa kana minal kafirin. Iblis ini termasuk makhluk yang kafir yang akan dilaknat oleh Allah di dalam neraka. Nah, akan tetapi ibu bapak, setelah itu iblis meminta pertanggungan kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena engkau telah mencelakakan aku, karena engkau telah menas aku menjadi makhluk yang terkutuk,
tercela. Maka izinkan, kata iblis, aku untuk dihidupkan sampai hari kiamat. Untuk apa? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum shiratal mustaqim, untuk menggelincirkan anak cucu Adam, kita semua, untuk mengikuti langkah-langkah iblis, untuk supaya bersama-sama dengan iblis di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah iblis menghembuskan hawa nafsu kepada kita. Kalau hawa nafsu ibu-ibu kira-kira itu sudah di diri kita ada enggak? Ada. Manusia ini beda dengan hewan, beda dengan malaikat. Kalau malaikat, mereka tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu, sehingga ketika disuruh bersujud kepada Allah maka semuanya bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in, sujud semua kepada Allah. Ada yang bertasbih, ada yang dia membagikan rezeki setiap saat, ada yang sujud terus, maka tidak ada pembangkangan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah membangkang sedikit pun para malaikat. Kemudian binatang tidak diberikan akal. Binatang diberikan hawa nafsu, dan jadi binatang tadi ibu bapak tidak diberikan akal, tapi sama diberikan hawa nafsu. Nah, kalau manusia komplit, diberikan akal juga, diberikan juga hawa nafsu. Nah, lalu bagaimana hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini sebagai fitrah, supaya kita ini tidak kalah dengan hawa nafsu? Kalau misalnya ibu mau datang ke rumah tetangga, datang di dalam hati berbisik, ibu sekarang ibu silakan ngomongin orang lain, gibahin orang lain. Oh, tetangga itu barusan beli mobil baru. Disuruh yang berbisik di dalam hati itu adalah hawa nafsu yang dihembuskan oleh setan. Nah, tema kita hari ini, bagaimana supaya kita ini menaklukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga menjadi nafsul mutmainnah yang akan membawa kita kepada surga. Bukan nafsu amarah yang mengajak kepada kemaksiatan, kepada dosa, berbuat jahat, ingkar kepada Allah. Itu adalah nafsu yang dihembuskan oleh iblis tadi. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baik, kita panggil sahabat saya, the twin musisi hijrah, Kang Ustadz Roy. Sarang Kang Ustadz Roy. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan ya akhina al-kiram bi hudurikum fi hadzal makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Alhamdulillah. Selamat bapak. Ibu bapak di situ, ibu-ibu sini. Kira-kira ibu-ibu sudah pada kenal belum? Ganteng-ganteng tuh. Benar. Bu, padahal habis hari di TV bu, mau tabung dua bengi. Jadi alhamdulillahnya ini sahabat kita ini adalah dua musisi hijrah. Tadi disampaikan oleh pemateri latar belakangnya seperti apa. Baik, kita tanya dulu bagaimana kabarnya nih dua. Sekedar kacangnya pak ibu-ibu bosan soalnya kayak ibu-ibu kan nggak rilis tuh, tinggal nih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibunya cabai rawit ya bu ya. Pusat daerah cabai rawit. Itu merupakan suatu doa bu, cantik berhijab rajin wiridnya. Amin. Betul. Itu bersalam lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin ibu-ibu bertanya, ya sama saya juga. Ini mana kakaknya, mana adiknya, mana lahirnya? Yang jelas kakaknya bukan dia, adiknya bukan dia. Ya, betul. Tapi sebelumnya kita biar khusus ya, Iya, boleh. jadi dibuka dulu sama Iya, nggak apa-apa. ya. Buka dulu Kang Rey. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dengan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga sehat selalu ibu ya. Amin. Semoga ibu-ibu bersama keluarganya diampuni dosa-dosanya semuanya. Amin. Yang masih punya hutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah ya bu ya. Nah, itu yang paling kenceng Kang Roy. Yang paling kenceng. Kalau hutang tarik-tarik itu soalnya gitu. Itu sudah harus. Jawabannya tadi mana Rai Rakar itu? Sebenarnya kakaknya saya bu, karena saya ngelehan gitu ya, membiarkan Kang Roy lahir duluan. Gak bisa gitu. Yang pertama lihat matahari itu saya. Iya betul. Jadi harus hormat dulu. Ya. Kan pas Pulau Jawa lihat matahari berarti usia lebih tua ya bu ya. Ya mau ditendang mau gimana kayak pokoknya mas saya kakaknya ya. Masuk. Salam benar. Ya salam. Gitu. Jadi ada kejadian lucu berdua ini ibu. Dulu di waktu kecil kan yang bertengkarnya adiknya dan tukang gelembung. Tapi yang kena balas dendamnya ini. Waduh, saya mah jadi ini aja bu. Karena mirip sama objek penderita. Betul bu. Dikala dia punya masalah, saya yang dikejar-kejar. Untung aja sama wanita ya. Jadi kemarin itu ada keuntungan, ada kerugian. Jadi mungkin Kang Roy kerugian lebih banyak. Saya keuntungan. Karena saya setiap kemana-mana itu ya kalau laki-laki itu disebut nanti dulu mah baung ya. Jadi ngartos bahasa Sunda ibu, ngartos ya. Jadi abu kadang-kadang suka gelut bu, karena latihan karate di mana-mana udah gitu bermasalah dengan orang ini, bermasalah dengan orang ini, yang akhirnya Kang Roy yang jadi dipukulnya. Saya lagi jalan-jalan nggak tahu apa-apa. Wah ini orang ini nih dipukul terus, aduh ya wah ini kelakuan siapa ini pasti. Nah itu tadi ada untung ruginya. Nah ibu-ibu, ibu bapak semuanya ada hikmahnya di sini. Jadi kenapa mereka berdua sekarang hijrah? Sebenarnya tanda-tandanya sudah ada dari dulu. Waktu kecil berebut ada di masjid kepihakan terus ya, bukan Roy sih. Terus adilnya memata. Ya maka. Jadi ciri-ciri bahwa ini orang-orang soleh sudah ada sebenarnya dulu. Suka ada di masjid. Gimana ceritanya? Ceritanya gini. Ini kan paling gesit itu larinya keluar segala macam. Kalau saya mah masih santai gitu. Pada saat waktu pengajian dari umur usia 7 tahun itu saya sering ke pengajian. Pada saat itu pingin ada gitu. Kenalnya sama dia terus ada subuh deh gitu. Tiba-tiba saya gimana ya caranya ya kalau misalkan saya ada yang ada dia terus ketinggalan terus saya pengen ada nggak diberi kesempatan. Nah terus seneng nggak duluan ya udahlah biarin lah. Pada saat dia lagi tidur saya turun dulu ke bawah gitu cari sendalnya dia sumputkan nah ini sumput ini udah sendalnya disumputkan dia langsung bangun duluan saya juga duluan ngangkai aja saya manggil dia lagi mana sendal itu kalau ini yang mengakibatkan kenapa yang berbuat dosa Kang Roy yang digebukin Kang Roy itu dosa juga. Nah baik, tema kita hari ini tentuin hijrah bahwa kita ini membahas hawa nafsu. Tadi sudah diterangkan sedikit tentang bagaimana sumber daripada hawa nafsu itu melekat di dalam diri kita, kemudian diembuskan oleh setan supaya hawa nafsu ini menjadi hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang buruk. Menurut kita berdua ini, Kang Roy, gimana nih menurut antum tentang apa sih hawa nafsu itu? Yang hawa nafsu ya. Definisi hawa nafsu adalah kecondongan jiwa ya, atau kecenderungan jiwa menyukai sesuatu apabila kecondongan ini sesuai dengan syariat agama Islam itu akan menjadi baik, itu jadi terpuji. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat itu menjadi buruk atau tercela ya.
Jadi hawa nafsu ini Allah berikan ke dalam diri kita nih, ke dalam manusia ini sesuai dengan firman Allah di surat Asyam ayat 8 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi hawa nafsu ini Allah ilhamkan ada sifat fujur dan takwa. Fujur ini membawa keburukan, takwa ini membawa kebaikan. Nah, misal Kang Roy ini lagi marah nih. Nah, itu sifat yang kira-kira ke Kang Roy aja. Ini Kang Roy misalkan lagi marah nih. Itu Allah mengilhami sifat fujurnya ya. Nah, ketika lawannya fujur adalah sabar. Ya. Jadi Kang Roy itu sabar. Masa enggak ini mengaplikasikan biasa lancar lehan. Ya, ketika sabar ini itu adalah sifat yang diberikan oleh Allah. Ini adalah apa tadi? Takwa ya, ada fujur dan ada takwa ya. Nah, kenapa Allah memberikan hawa nafsu di dalam diri kita? Ini adalah sebagai ujian bagi manusia, apakah kita ini mampu menahan diri dari hawa nafsu yang buruknya, yang sifat marahnya ini ditundukkan dengan sifat yang baik tadi, jadi sabar. Karena memang sifat nafsu ini ya, hawa nafsu ini kebanyakan bertentangan dengan agama. Ketika Allah menciptakan tadi, saya dengar tadi akal ya, akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ini artinya peringatan kepada orang yang ghafilin. Maksudnya ghafilin ini adalah yang lalai. Allah menciptakan akal. Ketika Allah bertanya kepada akal, menghadap kepadaku, langsung akal menghadap. Berbalik pada balik langsung. Bertanya Allah kepada akal, siapakah kau? Siapakah aku? Akal langsung menjawab, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Ketika Allah bertanya kepada nafsu, berbaliklah atau menghadap dia hari-hari bu si nafsu teh. Dan Allah bertanya lagi, siapa engkau? Siapa aku? Dan hawa nafsu ini menjawab, aku ya aku, engkau ya engkau. Masya Allah. Makanya Allah langsung, hawa nafsu ini langsung masukkan ke dalam api neraka selama 100 tahun. Dan sudah 100 tahun dijahit lagi, ditanya lagi, siapa kau, siapa aku? Masih tetap itu hawa nafsu mau bandel bedegok ya. Masih tetap hawa nafsu itu bedegok. Nah, ketika itu Allah murka lagi karena jawabannya sama. Allah masukkan lagi ke dalam neraka Ju ya. Ju itu neraka yang penuh dengan kelaparan. Ketika 100 tahun sudah langsung dijahit lagi. Nah, ini beda kalau sudah masuk ke dalam neraka kelaparan. Siapa kau? Siapa aku? Langsung nafsu itu menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Jadi intinya hawa nafsu ini setidaknya bisa ditundukkan dengan sedikit lapar, sedikit tidur juga. Sebenarnya sedikit tidur. Jadi kalau kita makan kadang-kadang sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur gitu ya. Jadi itulah intinya bahwa hawa nafsu ini keras, sering terbentur dengan terbentur dengan keburukan justru, kebaikan betul. Gitu kan? Itu cek lainnya, ayana cek lain cek. Bu, kalau orang sabar ya suka ngomong sabar nggak? Enggak kan ya? Jadi kalau orang sabar mah, orang baik mah nggak pernah ngomong sabar dan baik ya bu ya? Setuju nggak? Setuju, iya betul. Suaranya mana? Bu satu gente, setuju, oke. Jadi gini, kalau menurut saya itu mungkin sama juga ya, beda sedikit, mungkin hanya menambahkan satu sisi bahwa hawa nafsu ini ada beberapa kriteria. Sebetulnya hawa nafsu ini ada yang dimasukkan ke dalam Al-Quran, yang memang ini hawa nafsu harus kita bina sebetulnya gitu, karena ada dalam diri kita. Ada juga yang tadi disampaikan bahwa hawa nafsu ini adalah merupakan kebanyakan orang berpendapat bahwa amarah dan nafsu syahwat. Antara dua ini yang memang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka gitu, kalau kita tidak pandai-pandainya mengendalikannya. Tetapi ada hawa nafsu yang memang
kita harus dipelihara. Yang contohnya di dalam surat Al-Fajr ya. Al-Fajr ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir itu kan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu. Jadi ada beberapa 4, kalau menurut saya sih ada 4 hawa nafsu memang harus dipelihara betul-betul. Satu yang harus dipelihara itu adalah nafsu mutmainnah. Jadi jiwa-jiwa yang tenang. Jadi apabila kita menghadapi orang-orang yang gulung-gusuh atau apapun, kita mempunyai ketenangan karena memang kita sudah terpelihara oleh Allah yang tadinya memang kita berada di dalam nafsu lawamah ya, yaitu nafsu yang memang itu tidak bisa susah dikendalikan. Tetapi kita kalau masuk ke dalam ayat Tuhan nafsu mutmainnah, nah ini bisa dikendalikan dan ini merupakan nafsu yang harus kita kembangkan. Yang kedua adalah nafsu rodiyah gitu ya. Rodiyah ini adalah fana ya, fana yang memang benar-benar ini lebih mengenal ketauhidan yang lebih dahsyat gitu ya. Nah, yang ketiga mardiyah. Mardiyatan itu sama juga di atas dari rodiyatan mardiyah. Dan yang terakhir ini adalah nafsu yang kamilah. Kamilah itu benar-benar, kamilah ini sudah juhud, sudah melupakan dunia, karena ada beberapa penghalang-penghalang kita bagi orang-orang yang beribadah. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu ada 4 penghalang kita untuk melakukan ibadah. Di antaranya adalah makhluk, 2 adalah dunia, 3 adalah setan, dan 4 adalah nafsu. Nah yang ketiga ini, dunia, makhluk, ya, setan, ini masih bisa dikendalikan karena nafsu ini melekat dalam diri kita gitu. Agak susah gitu ya untuk dikendalikan. Nah kata Imam Al-Ghazali bahwa untuk mengendalikannya kita harus juhud dengan dunia gitu, dan dengan makhluk pun harus membatasi pergaulan-pergaulan kalau temannya itu mengajak kita ketidakbaikan, Bu. Oh iya mah ngajak ketidakbaikan. Nah itu harus dihindari juga gitu. Dan yang ketiga itu yang tadi adalah bahwa untuk setan bisa berdoa. Banyak kita berdoa memohon istighfar kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Nah, yang terakhir nafsu memang berkali-kali kita belajar terus untuk menghalau apa yang disampaikan oleh setan melalui iblis ya, melalui bisikannya atau apapun gitu. Itu harus kita pertahankan. Nah, seperti halnya begini Bu. Contoh saja gitu. Contoh kadang kita sehari-hari kita mau melakukan sholat di awal waktu datang ke masjid, dan sholat di akhir waktu di rumah. Kalau nafsu itu menghadiahkan kita atau mengilhamkan yang tadi wujuro hawa takwaha, kita bisa melihat, kita bisa membedakan sebetulnya. Oh ini adalah ajakan yang berat nih. Ternyata kalau ajakan yang berat ini karena nafsu itu tidak akan memberikan ajakan yang berat, pasti ringan hawanya. Jadi kalau kita belajar atau kita menghadapi untuk sholat berjamaah itu kan berat. Nah inilah adalah alhamah fujuru wa taqwaha ini. Jadi kita bisa memilih kalau di rumah mah gitu ya, sholat untuk di rumah munfarid yang menikah di masjid. Nah itu adalah nafsu mutmainnah, nafsu izin radiyatan mardiyah, kayak seperti itu. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat kita semua ibu-ibu. Luar biasa sih. Jadi di dalam diri kita ini ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nas kita bisa lihat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi dalam manusia, di dalam dada manusia itu ada yang disebut dengan qalbun. Maka di dalam qalbun ini ada yang sampaikan Ustaz Dray tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan 2 jalan pilihan. Pertama fujur, kemudian dan takwa. Ilham takwa ini adalah dibimbing oleh para malaikat. Maka di dalam Al-Quran kita bisa lihat bahwa di dalam Al-Quran Allah menuliskan kata malaikat itu jumlahnya ada 88. Kemudian ketika Allah menuliskan fujur yang dibimbing oleh setan, yang diarahkan oleh setan tadi yang disampaikan Kang Roy, ini juga ada setan di dalam Al-Quran ditulis ada 88. Allah menuliskan yang demikian ini bukan tanpa ini bukti bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam hati kita ini ada qalbun yang apabila kita diarahkan banyak berdoa, banyak
berbuat baik, maka yang akan muncul adalah ilham takwa yang dibantu oleh para malaikat. Kemudian ada ilham fujur. Fujur ini yang berbuat mengajak kepada kejahatan, keburukan, bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah. Yang inilah yang dihembuskan, yang dikuasai oleh iblis. Nah, pertanyaan lagi ke kedua. Wah, enak jadi ustaz mah nalos wae. Enak. Jadi gini, supaya dijelaskan, Bu, jamaah. Ke situ aja orang itu semangat tuh. Jadi gini, menurut apa? Kedua mempelai salah. The twin musisi Ija ini. Jadi kiat-kiat untuk menghalang, menaklukkan kepada tema langsung. Hawa nafsu menurut kita antum berdua ini bagaimana ya? Kang Rai dulu biasa. Well, rakan adalah. Dia sultan. Oke. Jadi kiat-kiat untuk menahan hawa nafsu memang berat ya Bu ya, karena hawa nafsu ini memang tadi kan bertentangan dengan agama. Maksudnya yang tadi fujur ya, banyaknya hawa nafsu ini kita pengennya yang buruk katakan yang ditaklukkan ini yang fujur. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim, salah satunya belajar ilmu agama dengan benar. Maksudnya seperti sekarang ini ada taklim majelis ilmu. Jadi kita paham mana yang diperintah oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Jadi bisa mengenal pada Allah itu lebih baik. Setiap muslim yang tidak mengenal Allah dengan baik dipastikan beragama tidak baik pula, karena kan tidak bisa mengenal sifat-sifat Allah. Ar-Raqib, Allah itu mengawasi. Al-Basir, Allah itu maha melihat. Jadi ketika kita melakukan yang haram-haram, ini Allah melihat kita nih. Mayalqidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, melihat kita, mengawasi secara teliti dari bangun tidur itu udah on gitu. Jadi tadi yang pertama menghadiri majelis-majelis taklim dengan mempelajari ilmu agama dengan benar. Yang kedua, setelah kita mempunyai ilmu, kita mengamalkannya. Yang ketiga, kita belajar atau berjuang untuk mendakwahkan kepada orang-orang terdekat. Pulang dari sini kita punya ilmu apapun sedikit, langsung abdi dapat oleh-oleh nih buat ke anak atau kepada teman-teman. Oleh-oleh itu ketika disampaikan, janji Allah yusilakum amalakum wa yaghfirlakum dunubakum. Nah, kita tidak paham kalau kita dakwah ini sangatlah besar sekali. Sedikit kita dakwahkan kepada siapapun atau kepada orang terdekat, ini hadiah dari Allah. Yusilakum, amal-amalnya diperbaiki oleh Allah, dosa-dosanya diampuni. Makanya saya semangat dengan Kang Roy ini untuk berdakwah sana sini. Untuk berdakwah karena ingin mengharapkan itu ridhonya Allah dan magfirahnya Allah. Masya Allah ya. Jadi yang keempat mungkin ada menghindari dari gangguan-gangguan orang ya. Ketika kita dakwah itu kan agak sulit kan. Sulit bah saya tamat senang. Jadi biarkanlah supaya tujuan kita ini sampai kepada tujuan kita. Nah, latihannya Bu, latihannya ini untuk menundukkan hawa nafsu ini, latihannya sedikit makan, sedikit tidur. Kalau bisa puasa, misalkan Senin Kemis, karena ini akan melahirkan syahwat kita ini akan terjaga, bisa dikendalikan. Kedua, sedikit bicara akan melahirkan keselamatan kita akan kehilapan. Dan yang terakhir nih, kita harus melihat dari sahabatnya Rasulullah SAW, dari Utsman bin Affan yang dikenal sebagai dermawan. Utsman bin Affan ini cuma sederhana saja untuk menaklukkan hawa nafsu, ini sederhana sekali. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Jadi untuk menaklukkan hawa nafsu ini kita harus ingat kematian dan siksa kubur. Masya Allah. Ketika itu kalau Utsman menceritakan kematian, dia langsung selalu menangis. Kalau dia berada di depan kubur, wah makin bersedih menangis. Ditanyakan para sahabatnya, kenapa ya Utsman? Kalau engkau
berada di depan kubur selalu menangis. Tetapi kalau engkau bercerita tentang surga, engkau tidak menangis. Kenapa? Beliau menjawab, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya awal dari perjalanan kita ini, sukses dan tidaknya ini ada di pasti alam kubur. Ketika alam barzah, ya, alam kubur ya. Ketika kita tidak selamat di alam kubur itu, Masya Allah, kesananya akan lebih kejam terus siksaannya. Jadi intinya kita harus terselamatkan di alam kubur. Banyak orang-orang di alam kubur ini banyak yang tidak terselamatkan. Maka dari itu mudah-mudahan yang barusan ini Pak Ustadz menjadi semangat untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu menurut saya. Sebetulnya sudah komplit gitu. Sudah disampaikan sama saya gitu. Rai tos komplit ya untuk Rai abdi mah katutan aku gede onnya atas gitu. Tapi saya hanya menggarisbawahinya Bu ya. Jadi gini, hawa nafsunya, kalau kita mau mengendalikan hawa nafsu, intinya kita harus tahu dulu ya sifat-sifat hawa nafsu itu seperti apa yang tadi disampaikan, bahwa ini hawa nafsu apa panggilan dari bisikan dari setan atau bisikan dari Allah melalui malaikat. Itu harus kita bedakan. Ya, Ibu Toliyah itu mengatakan bahwa kita harus melihat dua sisi dahulu. Sisi yang keduanya kita harus dilihat, kalau salah satu diantaranya memberatkan nafsu, maka itu harus kita ikutin. Maksudnya begini, kalau Allah memberikan tugas hidup kita ini atau untuk beribadah, ya, apabila tugas ibadah itu kan sangat berat, nafsu itu tidak akan mengikuti atau membisikkan tugas-tugas yang sangat berat. Kalau yang ringan yaitu nafsu, itu kita harus membedakan. Yang kedua, nafsu ini harus memang yang tadi bilang yang dari awal saya harus dipelihara, itu nafsu yang seperti apa. Nah, ini nafsu yang harus dipelihara ini seperti apa? Kan Ibu pingin nafsu untuk membaca Al-Quran, ya Bu ya. Hayo atuh. Nafsu sholat, nafsu ingin membaca Al-Quran, itu betul-betul gitu. Kenapa? Rezeki yang sangat dahsyat ini adalah diberikan oleh Allah ini adalah bisa membaca Al-Quran tiap malam dan siang. Itu adalah rezeki yang jauh dari rezeki-rezeki yang sifatnya materi. Itulah. Nah, yang ketiga adalah menurut penafsiran dari Imam Al-Ghazali ini, bahwa nafsu kita kendalikan ya udah tadi hubud dunia. Jadi dunia ini biasanya ngibul ya Bu ya. Ngibul. Sekarang gini, kalau kita nganter istri pergi ke pasar baru, ya, pada saat di tengah-tengahnya di waktu sholat, atau nanti di sana waktu sholat nganter ada mah aduh lu jalan aja gitu. Padahal sebaiknya kita harus ajak aja istrinya, yuk kita sholat di masjid di pasar baru di Luhur, sholat aja gitu. Nah itu, tapi kadang-kadang gesterlena ku dunia mah gitu. Kehela ningali kain ieu sabaraha ieu ngira nu ieu heula, nu ieu bolak-balik muter-muter balik deui ka dieu. Anu baju hejo kan eta. Jadi ingat kalau terus ieu kana dipakai di apa? Ini baju bagus dah hijau. Bagus. Kalau yang ini bagus mana dengan kuning kayak cek saya mah mani bagus nu hejo. Ari pek teh naon meulina nu biru. Itu kan. Maka dari itu masa itu ingat kalau itu majelis yang lalai. Nah, itu. Jadi kita ini harus apa namanya menguatkan bahwa yang keempat yang tadi disampaikan, bahwa dunia itu harus kita filter tuh. Kalau orang jalan-jalan ada orang mah kalangkang teh naon bayangannya. Jadi dunia mah harus ngikutin kita, itu jangan kita ngikutin bayangan mah diikutin nggak akan kejar gitu. Dan terus sekerapnya, sekerap dua lagi. Nah, terus dengan makhluk kita juga harus komunikasi dengan makhluk itu yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kemanfaatan, jangan mendatangkan kemudorotan. Jadi jangan sampai hayu urang ngopi di tempat dia pada saat ini waktunya mau sholat, jangan dulu gitu. Ya itulah, bahwa mudah-mudahan
kita bisa mengekang hawa nafsu. Yang terakhir itu harus banyak berdoa, memohon ampunan kepada Allah, dan berdoa dijauhkan dari bisikan setan dan dijauhkan dari setan yang menggoda kita. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jadi pada hakikatnya hawa nafsu itu sesuatu yang melekat pada diri kita, fitrah, jadi tidak bisa dihilangkan, akan tetapi harus ditaklukkan. Dari pemaparan tadi bahwa menaklukkan hawa nafsu itu harus melalui riyadhah. Riyadhah itu adalah pelatihan yang terus menerus secara istiqomah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi riyadhah badaniyah, misalnya kita mengurangi sedikit makan, jadi jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Kalau orang terlalu kenyang, maka dia mudah tidur dan mudah dikendalikan oleh setan, oleh iblis. Kemudian ada riyadhah batiniyah, kita memperbanyak zikir kepada Allah, membaca istighfar terus menerus, maka itulah langkah-langkah yang bisa mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Seperti seekor kuda yang sangat binal, yang sangat keras, kemudian kita tunggangi dia, kita arahkan, kita supaya dia menjadi jinak. Nah, maka itulah hawa nafsu harus kita taklukkan, harus kita kendalikan dengan kekuatan yang ada pada diri kita, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena menurut Imam Al-Ghazali, tahukah zikir yang paling utama itu apa? Zikir yang paling utama adalah ketakwaan yang paling utama. Ketakwaan yang paling utama adalah ketika di kanan, kiri, depan, belakang kita dihembuskan oleh setan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah, maka kita tinggalkan ajakan-ajakan setan itu, kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin karena sementara. Tapi sebelum pertanyaan, saya ada pesanan dari Bapak Panitia, manajer kita, bahwa kita ada sundukan Ibu Bapak. Jadi seikhlasnya nanti untuk membantu pembangunan Rumah Quran Al-Aqdul Fitrah yang kebetulan Rumah Quran Al-Aqdul Fitrah. Mangga. Di Jalan Desa. Setelah ini kita tanya jawab, nggak apa-apa ya. Silakan bagi ini dah, bagi. Benar di Al-Aqdul Fitrah, Bu Fitri. Fitri sambil berjalan mungkin. Sambil jalan. Silakan. Nah ini. Buat dari Al-Aqdul Fitrah, buat sundukan, buat Rumah Quran. Ya, jadi beramal seikhlasnya. Ya sambil berjalan aja ya, Kang Bey, nggak apa-apa. Ya, sambil jalan. Silakan Ibu, barangkali ada yang ingin dipertanyakan kaitan dengan hawa nafsu atau masalah-masalah yang lain yang kira-kira penting buat Ibu supaya mengetahui apa solusinya. Silakan Kang Bey dicatat yang mau bertanya. Ibu yang ingin bertanya ke para ustadz yang di depan ini. Yang belakang. Mana? Yang mana Ibu? Mana Cesaka Payung ya? Disebutkan namanya, sudah nikah atau belum? Sudah punya anak berapa? Sekalian tadi sudah mendapat lembaran. Mungkin nanti persiapkannya setelah Ibu ini. Ada yang mau nanya lagi? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Roy, apa kabar? Kang Pebi sehat? Alhamdulillah. Hapunten ibu-ibu abdi dipayu. Bade naroskeun perkawis sifat manusia itu, saya misalkan gini, ada teman itu perilakunya itu selalu tidak baik gitu ya, tapi udah saya menampingi, sugan gitu, tapi tetap dia begitu gitu. Apakah itu harus dijauhin atau masih tetap saya dampingi gitu? Tapi saya juga belum merasa benar ya Pak Ustadz gitu. Nah itu yang saya tak pertanyakan, hanya itu mungkin Pak Ustadz gitu. Jadi kadang-kadang saya juga capek tapi tetap kasihan gitu, merasanya meureun gitunya hate mah, tapi dia tetap gitu suka curang kayak gitu. Gimana Pak Ustadz? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omon wasta abdi Lilis Rita Surabaya. Omon karesan ayeuna rohani heula, biasa nama sok jasmani Bapak dipayun PDAM. Jadi dipayun ayeuna mah libur da rohani heula di lebetan. Saya boleh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah lagi. Ya, tos lami depan aksan Ibu. Ayo Ibu, sana step biasa katakan dua pertanyaan lagi. Nah, Anu naruh saya door prize ya, insyaallah.
Kang Diki itu ada langsung ke depan. ibu yang berbaju ungu. Anu nawas Kak bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Abi, Lia, Pak Ustad, pada naroskeun tapi rada aya hubungannya. Masih kena tacan ngartos antara hidayah sareng taufik nyuwunkeun dipangerangkeun sareng lungsurna hidayah sareng taufik payunan mana? Di payunan hidayah atau napi taufik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak disanesna. Mana apa yun? Ya mangga. Mangga dipayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi ngadangu menaklukkan hawa nafsu itu, terus Utsman bin Affan harus mengingat kematian dan alam kubur. Kalau salah satu nafsu itu memberatkan, makna di situ tuh memberatkan apa itu Pak Ustadz? Maknanya memberatkan, dan yang satunya berarti meringankan. Apa makna dari itu Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dari 3 pertanyaan tadi mungkin beberapa pertanyaan bisa kita jawab bareng-bareng ya supaya lebih komplit. Pertama, jadi ketika kita punya teman, kemudian teman itu sudah diajak terus-menerus tapi susah. Nah itu adalah bentuk kasih sayang. Jadi kalau kita mengajak teman kita untuk sholat, misalnya untuk supaya lebih baik, itu bukannya kita benci atau apa, malah itu adalah bentuk kasih sayang. Selama kita masih mampu terus, maka kewajiban kita ya terus saja. Akan tetapi ketika kita ini seolah-olah tidak mampu dan bahkan kita cenderung kalah, malah dengan dia, malah kita ikut-ikutan dia. Nah ini yang harus ditinggalkan. Maka disinilah pentingnya kita memilih teman-teman yang baik atau teman yang soleh tadi. Jadi ketika kita merasa mampu, sekalipun dia tidak mau ikut kita terus, ya kita terus saja. Karena itulah ijtihad kita, dakwah kita mengajak kepada orang untuk menuju yang lebih baik. Nah kemudian nanti dilengkapi oleh The Twin Hijrah ini. Kemudian ketika ada hidayah, mana ada taufiknya enggak? Kalau hidayah ini kita sudah punya, misalnya Islam, maka untuk melakukan sesuatu itu menjadi suatu pekerjaan ibadah, ini adalah taufiknya. Kita hidayah sudah punya Islam. Kemudian kita malas untuk sholat ke masjid, sholat berjamaah misalnya, sholat taat kepada seorang suami. Nah maka inilah hidayah taufiknya kita belum dapat. Nah maka hidayah sudah ada, kemudian hidayah taufiknya kita mohonkan kepada Allah sehingga digerakkan hati kita untuk berbuat baik, untuk taat kepada suami, untuk sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Maka itulah. Jadi pada dasarnya kita ini manusia diminta oleh Allah untuk memohon hidayah ini, baik hidayah tadi ataupun taufik tadi. Karena ketika kita hanya memegang Islam saja, agamanya apa Islam? Maka ketika Islam dia tidak cukup dengan Islam itu, tapi harus silmi. Silmi itu adalah dia menjalankan aturan-aturan Islam. Nah maka untuk menjalankan perintah-perintah Allah inilah yang menggerakkan hati kita ikhlas, kita rela, kita sabar mengerjakan perintah-perintah Allah. Inilah taufik dari Allah yang seperti itu Ibu. Jadi hidayah dan taufik harus kita miliki dua-duanya. Mungkin tambahkan. Tadi pertanyaan pertama, Ibu kan mendakwahkan, boleh list ya? Mana boleh list? Boleh list? Tadi Ibu mengajak ya, mendakwahkan. Dakwah itu artinya mengajak. Jadi kalau target kita mengajak ini harus misalnya ibu ini menjadi seperti kita itu kita akan kecewa nantinya. Jadi dakwah kita mengajak itu hanya sebatas mengajak saja. Hidayah ini, hidayah qalbu imaniyahnya tergantung Allah yang menggerakkan nanti hatinya. Ketika ibu terus mengajak, mendakwahkan, itu pahala bertubi-tubi terus Bu. Nggak apa-apa. Itu
namanya sabar. Sabar itu berikhtiar terus. Ikhtiar terus semampu tadi yang katakan oleh Pak Ustadz, semampu kita mendakwahkan itu, begitupun pahala pun terus mengalir Bu gitu. Jadi yang kedua tadi pertanyaan Pak, hidayah mana duluan ya sama taufik. Nah kita harus tahu dulu hidayah. Hidayah kan ada di dalam Al-Quran, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, huda ya. Jadi kitab Al-Quran itu sebagai hidayah, tapi hidayahnya sebagai bayan ya, sebagai penjelasan. Al-Quran ini menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan firman-firman Allah. Tetapi hidayah imaniyah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Kita tidak bisa memperbaiki orang itu supaya menjadi takwanya seperti kita atau seperti yang diinginkan. Jadi hidayah dulu yang turun Bu ya. Setelah itu taufik. Setelah hidayah turun, baru taufik itu apa? Pergerakan Bu, pergerakan. Ya taufik itu ada digerakkan oleh Allah. Karena orang itu setelah diberikan hidayah oleh Allah, menjadi sholatnya juga rajin, ke masjidnya kalau bagi laki-laki itu berjemaahnya rajin, dan Allah akan menggerakkan kepada kebaikan terus. Luar biasa. Yang terakhir Kang Roy. Ya. Biasa. Pertanyaan Mau di teras puasa ya. Kesep ya. Ibu siapa yang terakhir? Ibu siapa tadi? Yang terakhir? Apa? Tadi kan memang saya menerangkan nih, ketika ada dua hal yang tidak jelas bagimu, ya. Ini Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ketika ada dua hal yang tidak jelas bagimu, nah maka lihatlah keduanya, siapakah yang memberatkan bagi yang nafsunya itu. Jadi maksudnya yang memberatkan bagi nafsu itu, kita mempunyai nafsu untuk melakukan tetapi berat. Nah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nafsu ini tidak akan membuat berat, tetapi membuat ringan gitu. Seperti halnya tadi saya membahas masalah Allah memberikan ilham kepada kita atau nafsu yang memberikan ilham kepada kita. Karena setan dahsyat tuh, seolah-olah benar ya di telinga kita mengilhamkan, padahal itu salah. Maka yang berat bagi nafsu adalah itulah yang membedakannya adalah Allah yang memberikan ilham kepada kita. Tetapi ilham nafsu ini akan ringan gitu. Kayak tadi sholat berjamaah, males gitu, mending dewe gitu istilahnya kayak gitu. Nah itu adalah ilham-ilham yang menurut salah satunya membedakan dari Ibnu Athaillah untuk membedakan Fa'alhamaha fujuroha, membedakan siapakah yang menyampaikannya, apakah nafsu atau dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia ini untuk melakukan kebaikan memang berat. Nah itulah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ibu ngertos gitu. Kumaha Bu? Ngertos? Alhamdulillah. Ibu-ibu. Jadi yang memberatkan itu adalah biasanya pekerjaan-pekerjaan amaliyah. Jadi nafsu ini pasti juga berat gitu membisikannya. Jadi ini adalah penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsu mah ringan-ringan pasti itu. Itu saja. Ibu-ibu mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ibu kita semua tidak puas, karena yang bertiga ini bukan alat pemuas. Nanti supaya ada lagi kajiannya, Kang Vicky di masjid mana, nanti ibu datang lagi, temanya beda lagi. Jadi kita berikan tepuk tangan buat sebentar. Seberat apapun Allah memberikan tugas kepada manusia, mudah-mudahan ibu-ibu semua dan kita semua juga diberikan kepahaman agama oleh Allah untuk selalu melakukan yang terbaik, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya ya. Luar biasa. Bu, kita berikan aplaus dulu buat kita semua. Ayo. Semoga kita semua, Kang Vicky. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Ustaz Abu Harudin Asy-Syaibani, Kang Hendrawan Roy, Kang Ray Rahmat. Seakan ditutup ada pembacaan doa dulu, dan mungkin nanti punten nanti buat ibu-ibu jamaah setelah lepas tausiah ada cek kesehatan gratis, ada juga konsultasi terapi nanti dengan Ustadz Hafiz Muwardi. Nanti saya harap jangan dulu pada bubar ya,
Dimanfaatkan momen ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat para jamaah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari ibu bapak, supaya kita mendapatkan semakin barokah dari majelis ini, kita bersama-sama munajat kepada Allah, berdoa biridhoillahi ta'ala wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka Kang Rai, silakan dipimpin doa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua yang berada di sini ya Allah. Ampunilah juga dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Wa adkhilhuma jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kedua orang tua kami ke surga-Mu ya Allah. Wahai yang Maha Pengasih di antara para pengasih. Allahumma tawil umurana ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Wasohi ajsadana, sehatkanlah jasad kami ya Allah. Wa wasi arsaqana, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Wa ahsin ahlakona ya Allah, baguskanlah akhlak kami ya Allah. Fi ta'atillahi wa rusuli bi rahmatika ya arhamar rahimin, dalam taat kepadamu dan kepada utusanmu ya Allah. Dengan Engkau Maha Pengasih di antara para pengasih. Allahumma yassir lana rizqan halalan ya Allah, mudahkanlah rezeki yang halal bagi kami. Wa ajina biha ya ni'mal mujib ya Allah, percepatlah rezeki itu datang kepada kami ya Allah. Wahai yang Maha terbaik dalam mengijabah. Wa adina bifadlika ya Allah, kayakanlah kami dengan anugerahmu ya Allah. Aman siwaka minnanas, jauhkanlah ketergantungan kami kepada manusia. Innaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Engkau Maha luas ampunanmu ya Allah. Allahumma la ta'dalana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman ila faradta, kebingungan kami sehingga Engkau beri jalan keluarnya. Wala maridun ila safaitah, penyakit kami ya Allah sehingga Engkau sembuhkan. Wala aiban ila satartaha ya Allah, aib-aib kami sehingga Engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan ila qadoita, hajat-hajat kami sehingga Engkau penuhi ya Allah. Fayyasir umurona, maka dari itu mudahkanlah urusan kami. Wa nawir qulubana, terangilah hati kami ya Allah. Waktu bisolati amalana, akhirilah hidup kami ya Allah dengan amal-amalan yang lebih baik. Allahumma ahida bil Islam ya Allah, hidupkanlah kami dalam tunduk dan pasrah kepadamu ya Allah. Allahumma amitna bil iman ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman seraya bisa mengucapkan kalimah-Mu ya Allah. La ilaha illallah wa la hujaya wa la matumin waqtulin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan Ibu, ayo. Maka kita anu badai ya Bu, lebih baik kita kesehatan. Lanjut. Oh, informasi kanggo keping 1 Juni di gedung Yoge aya kajian oge Ustaz Ahmad Badai Juhur 1 Juni. Keping 1 Juni ya. Maka dipakai kita untuk aya kartu. Ya. Mana? Ya sudah. Jajan kasot atau kasot itu nah. Targa sholat, maaf pilih pada cek kesehatan. Ada program pengobatan gratis ya, terapi gratis dari Ustadz Hafid. Darahnya sok rendah wae dan darah Sana hanyir. Dina Al-Quran teh, yang duri